Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alim dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah peta konsep dengan judul lupa dalam belajar. Apa itu lupa dalam belajar? Lupa dalam belajar yaitu keadaan ketika seseorang tidak dapat mengingat kembali informasi atau pengalaman yang pernah ia pelajari. Isi peta konsep ini dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu sifat-sifat ingatan, kedua lupa dalam belajar, ketiga faktor-faktor penyebab lupa, dan yang keempat kiat mengurangi lupa. Yang pertama, sifat-sifat ingatan. Bagian ini menjelaskan bagaimana kemampuan ingatan bekerja. Yang pertama, sifat-sifat ingatan yaitu setia atau akurat. Ingatan mampu menyimpan dan menampilkan kembali informasi secara benar sesuai pengalaman asli. Kemudian yang kedua yaitu bersifat luas atau kapasitas. Ingatan ini memiliki kemampuan menyimpan banyak informasi dalam waktu tertentu. Kemudian yang ketiga, cepat. Seseorang dapat mengingat atau memunculkan kembali informasi dengan cepat. Kemudian yang terakhir, sifat-sifatnya yaitu ekonomis atau hemat. Ingatan yang baik dapat menyimpan informasi tanpa membutuhkan usaha berlebihan. Kemudian lanjut yang kedua, yaitu lupa dalam belajar. Bagian ini juga menjelaskan pengertian lupa dalam belajar. Lupa adalah hilangnya kemampuan mengingat kembali informasi atau pengalaman yang telah ia pelajari. Proses lupa juga sering terjadi karena informasi jarang digunakan, kurang latihan, atau adanya gangguan pada proses penyimpanan ingatan. Kemudian yang ketiga, ada faktor-faktor penyebab lupa. Apa saja faktor-faktor penyebab lupa tersebut? Yang pertama, dikarenakan adanya konflik antar informasi baru dapat mengganggu ingatan lama. Kemudian yang kedua, adanya tekanan terhadap memori. Terlalu banyak informasi membuat otak sulit menyimpan semuanya. Kemudian yang ketiga, adanya perubahan situasi dan minat. Jika seseorang tidak lagi tertarik pada suatu hal, maka informasi lebih mudah dilupakan. Kemudian faktor-faktor selanjutnya yaitu dikarenakan tidak adanya latihan mengingat kembali. Informasi yang tidak pernah diulang akan cepat hilang. Kemudian yang terakhir, faktor-faktor penyebab lupa adalah gangguan pada otak dapat menyebabkan daya ingat menurun. Kemudian yang keempat adalah kiat mengurangi lupa. Bagian ini juga berisi cara-cara agar tidak mudah lupa. Yaitu yang pertama, belajar lebih sering. Yaitu mengulang pelajaran membantu memperkuat ingatan. Kemudian yang kedua, menambah waktu belajar. Belajar dengan cukup waktu membuat informasi lebih melekat. Ketiga, memory device.
yaitu menggunakan singkatan, kata kunci, atau gambar untuk membantu mengingat. Kemudian yang keempat yaitu pengelompokan memori. Informasi dibagi menjadi beberapa kelompok agar lebih mudah diingat. Kemudian yang terakhir, membagi latihan dan mengembangkan teknik memori, yaitu belajar sedikit demi sedikit tetapi rutin lebih efektif dibanding belajar sekaligus. Jadi kesimpulannya ialah lupa adalah merupakan bagian alami dari proses belajar. Lupa juga dapat terjadi karena berbagai faktor seperti kurang latihan, gangguan memori, atau perubahan minat. Namun, lupa juga dapat dikurangi dengan strategi belajar yang tepat seperti sering mengulang, menggunakan teknik memori, dan mengatur waktu belajar dengan baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, mohon maaf atas sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.